Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class, dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class, dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5 sampai 10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan. Makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Nah, ini harus diakses. Yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya
Itu setiap hari 50 sampai 100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi, berangkat dari Bekasi ke ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi, negara hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.